Halo teman-teman, kembali lagi di video aku. Pernahkah kamu mendengar teman berbicara di kelas menggunakan bahasa yang terlalu santai, seperti saat mengobrol di media sosial? Nah, hal seperti itu sering terjadi di lingkungan kampus. Oleh karena itu, kita perlu memahami mengapa penting menggunakan bahasa baku di lingkungan kampus atau lingkungan akademik. Bahasa merupakan cerminan kepribadian seseorang. Di lingkungan kampus, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai wujud sikap ilmiah dan profesional sebagai seorang mahasiswa. Menggunakan bahasa baku di lingkungan kampus penting karena menunjukkan kesopanan, kecerdasan, dan kemampuan beradaptasi dalam situasi akademik. Melalui bahasa baku, mahasiswa dapat menyampaikan pendapat dengan lebih jelas, logis, dan mudah dipahami oleh dosen maupun rekan sejawat. Oleh karena itu, bahasa baku membantu menciptakan suasana akademik yang berwibawa serta memperkuat identitas mahasiswa sebagai insan yang terbelajar. Dengan demikian, penggunaan bahasa baku bukan sekedar aturan formalitas, melainkan kebiasaan yang mencerminkan kualitas diri dan penghargaan terhadap lingkungan pendidikan. Selanjutnya, apa itu bahasa baku? Bahasa baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah bahasa yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan yang disempurnakan atau EYD, atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, dan tata bahasa yang berlaku. Nah, bahasa baku ini digunakan dalam situasi formal dan resmi seperti karya ilmiah, dokumen resmi, pidato, dan komunikasi dengan dosen. Penggunaan bahasa baku membantu kita berkomunikasi dengan lebih jelas, sopan, dan profesional. Contohnya, kita sebaiknya menggunakan kata tidak daripada enggak dalam konteks formal. Lalu, apa itu bahasa baku? Setelah kita memahami apa itu bahasa baku, sekarang mari kita bahas kebalikannya, yaitu bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah bentuk bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Biasanya, bahasa ini digunakan dalam percakapan sehari-hari, seperti saat berbicara dengan teman, mengirim pesan, atau membuat status di media sosial. Contohnya, kita lebih sering mendengar kata enggak sebagai pengganti kata baku dari tidak. Bahasa tidak baku sebenarnya tidak salah, asalkan digunakan di tempat dan di situasi yang tepat. Namun, di lingkungan akademik atau kampus, penggunaan bahasa ini perlu dibatasi agar komunikasi tetap sopan dan profesional. Meskipun begitu, bahasa tidak baku tetap memiliki peran dalam kehidupan kita sebagai bentuk keakraban, kedekatan, dan ekspresi dalam komunikasi sehari-hari. Yang terpenting adalah kita tahu kapan dan di mana bahasa tersebut layak digunakan. Selanjutnya, mengapa bahasa baku penting di lingkungan kampus? Bahasa baku memiliki peran dalam membentuk budaya akademik yang berwibawa. Di lingkungan kampus, mahasiswa dituntut untuk berpikir kritis, logis, dan sistematis. Bahasa baku mendukung proses tersebut karena mampu menyampaikan gagasan dengan jelas dan terstruktur. Selain itu, penggunaan bahasa baku menunjukkan rasa hormat kepada dosen dan teman sejawat, mencerminkan etika komunikasi yang baik, serta menumbuhkan citra profesional seorang mahasiswa. Bahasa baku juga memudahkan mahasiswa menulis karya ilmiah, membuat laporan, dan berpartisipasi dalam kegiatan akademik seperti seminar ataupun diskusi. Dengan kata lain, bahasa baku adalah jembatan antara pengetahuan, etika, dan karakter mahasiswa berpendidikan. Nah, lalu, kapan bahasa tidak baku boleh digunakan? Meskipun bahasa baku penting di lingkungan kampus, bukan berarti bahasa tidak baku tidak boleh digunakan sama sekali. Bahasa tidak baku dapat digunakan dalam suasana santai, seperti berbincang dengan teman di kantin, bercanda di media sosial, atau saat membuat konten hiburan. Nah, bahasa tidak baku ini membantu menciptakan kedekatan dan keakraban antar mahasiswa. Namun, penting untuk memahami konteks penggunaannya. Saat berbicara dengan dosen, menulis laporan, atau berkomunikasi dalam kegiatan akademik, mahasiswa wajib menggunakan bahasa baku. Dengan menyesuaikan bahasa sesuai konteks, kita belajar bersikap bijak dalam berbahasa dan menghargai setiap situasi komunikasi. Lalu,
Bagaimana cara membiasakan diri menggunakan bahasa baku di lingkungan kampus? Membiasakan diri menggunakan bahasa baku bukan hal yang sulit, asalkan dilakukan dengan konsisten. Langkah pertama bisa dilakukan dengan memperbanyak membaca tulisan yang menggunakan bahasa baku, seperti artikel ilmiah, berita resmi, ataupun jurnal pendidikan. Langkah kedua bisa dilakukan dengan membiasakan menggunakan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan PUEBI sebagai acuan saat menulis tugas ataupun laporan. Yang ketiga, bisa latih diri untuk berbicara sopan dan berstruktur saat berdiskusi ataupun presentasi di kelas. Yang keempat, saling mengingatkan antar teman ketika menemukan penggunaan bahasa yang kurang tepat. Dengan pembiasaan tersebut, mahasiswa tidak hanya meningkatkan kemampuan berbahasa, tetapi juga membangun kebiasaan positif yang mencerminkan integritas akademik. Bahasa baku tidak membuat seseorang terlihat kaku, justru menunjukkan kecerdasan, keanggunan, dan rasa hormat terhadap orang lain. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa bahasa baku merupakan fondasi penting dalam kehidupan akademik di kampus. Bahasa baku membantu mahasiswa berkomunikasi dengan efektif, berpikir logis, dan menulis secara ilmiah. Selain itu, penggunaan bahasa baku menunjukkan kepribadian yang sopan, profesional, dan terdidik. Sementara, bahasa tidak baku tetap memiliki tempat dalam percakapan santai. Mahasiswa perlu mampu menempatkan bahasa sesuai konteks. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa baku, kita tidak hanya menjaga kualitas komunikasi, tapi juga turut melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan ilmu pengetahuan. Mari bersama-sama membiasakan diri menggunakan bahasa baku di kampus, bukan untuk terlihat kaku, tapi untuk menunjukkan bahwa kita adalah insan akademik yang cerdas, santun, dan bangga berbahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dan tetap bangga berbahasa Indonesia.